Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hijriah Ramli. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 56 Basiang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. NIM 2408081 pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025. Saya akan mempraktekkan pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah di kelas 4 SD Negeri 56 Basiang. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa, ya, yang dipimpin oleh Arsy. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miliki. Indonesia.
mulai pembelajaran kita, kita speaking dulu, ya. Tepuk semangat. Konsentrasi karena aku ingin tahu protokoler bicara yang menentukan. Siap. Iya. Saya mau mengecek kehadiran dulu. Ya, bagaimana duduknya? Perbaiki duduk tanah. Ya, Ibu absen dulu ya. Hasan Bilahi, Albayat, Alif Eri, Muhammad Rafli, Muhammad Rafa, Adrian, Yudi Budiman, Arsifa, Amanda, Kadisa, Nur Adifa, Nur Latifa, Nur Nasira, Risma, Humaira. Ya, jadi hari ini hadir semua ya. Ya. Anak-anakku sekalian, kita sekarang mau belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 7 ya, beriman kepada Rasul Allah. Nah, Ibu mau tanya apakah yang dimaksud dengan iman? Iya, Nur Nasira. Iman artinya percaya yakin. Iya, iman artinya itu percaya atau yakin. Nah, Ibu mau memberikan satu contoh makna daripada iman, ya. Nah, di saku celanaku ada uang sebanyak 10.000. Nah, hatimu membenarkan ucapan tersebut. Ucapan sahabatmu itu berarti kamu percaya ada uang di dalam saku celana sahabatmu. Nah, tetapi itu ada kita percaya ya, percaya itu makna daripada iman, percaya ya. Nah, tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu ada di dalam saku celana sahabatmu, ya. Nah, ucapan di atas, kita mendengarkan ucapan di atas itu berarti itu tidak percaya karena sudah kita lihat sebelumnya, ya. Kita lihat sebelumnya. Jadi itu dinamakan tahu, ya. Jadi iman kepada Rasul Allah itu berarti percaya bahwa Rasul Allah ini adalah utusan Allah yang bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan contoh bagi kehidupan di dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan arti beriman kepada Rasul Allah. Ya, nah kita lanjutkan materi iman. Ya, iman kepada Rasul. Salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah. Nah, ini rukun iman yang keberapa ini? Termasuk iman kepada Rasul Allah. Iya, 4 ya. Nah, arti daripada iman kepada Rasul itu mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus beberapa hambanya yang sahih sebagai utusan yang kita wajib mengakui kebenarannya, ya, kebenaran para rasul. Nah, kita juga wajib percaya bahwa di antara para rasul itu telah menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
sebagai contoh di dalam kehidupan kita, yang mana di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, itulah bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti lanjut kita pada sifat wajib bagi Rasul. Nah, Rasul itu memiliki 4 sifat yang wajib kita teladani. Yang pertama itu sidik, benar. Yang kedua adalah amanah, dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatanah, cerdas. Nah, di antara 4 sifat wajib bagi Rasul ini ada sifat mustahil bagi Rasul. Yang tidak, sifat mustahil ini bagi Rasul yang tidak dimiliki, dia tidak pernah dia berbohong. Nah, sifat mustahil bagi Rasul adalah ada juga 4. Yang pertama itu kisir, khianat, kitman, dan balada. Selanjutnya apa itu sidik? Ya. Sidik artinya jujur. Semua nabi dan rasul tidak pernah berkata bohong. Apa yang diucapkan itu merupakan kebenaran. Karena ucapan nabi dan rasul menjadi sabda pasti benar, ya. Nah, yang kedua adalah tabligh, artinya menyampaikan. Tugas rasul adalah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, baik itu berupa perintah yang bagus yang harus dijalankan oleh manusia maupun larangan yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, itu adalah tugas daripada rasul, menyampaikan, ya. Yang ketiga amanah. Ya, diberikan amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sifat amanah dan jujur. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan Al-Iman. Karena sifat kejujurannya, jadi dia diberikan julukan Al-Iman. Itu artinya dipercaya, ya. Yang keempat adalah fatanah, artinya cerdas. Tugas seorang rasul sangatlah berat, ya, sangatlah berat sekali. Banyak tantangan yang dihadapi dan kesulitan yang dihadapi ketika menyampaikan amanah dari Allah. Oleh karena itu, rasul itu diberi kecerdasan, bahwa rasul itu pasti cerdas, sangat cerdas dan pintar dalam membuat strategi untuk menentang atau menghalangi, untuk menghadapi tantangan dari kaum-kaum yang menentangnya. Nah, itulah yang arti daripada keempat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, yang kita terapkan dalam kehidupan. Nah, ada contoh yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sifat-sifat wajib bagi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sidik, ya. Contohnya kita selalu berucap dan bertindak dengan benar. Nah, saya kasih contoh, ya. Apabila kita bermain dengan teman, kita harus
berkata jujur. Meskipun kita itu di dalam bermain itu kadang kita kalah dalam bermain, ya. Jadi kita harus tanamkan kejujuran di situ, ya. Yang kedua adalah berani karena benar, tablik, ya. Berani karena benar. Nah, kita menyampaikan kebaikan atau menyebarkan kebaikan seperti kata sopan santun, ya, sopan dan santun, ya, itulah kita lakukan. Berani Kak karena saya benar, karena saya ini, ya. Nah, ketiga amanah. Amanah menepati janji, ya, menepati janji. Nah, seperti yang kalian lakukan, berjanji, ya, mau ke sekolah, saya mau ke sekolah hari ini, berjanji. Kita datang di sini berarti kita sudah menepati janji. Nah, belajar, kita itu diberi amanah, belajar dengan sungguh-sungguh karena itu amanah dari Allah, ya, dari orang tua, Nah, jadi kita itu diberi amanah dari orang tua, ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai abdi negara diberi amanah, jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, disiplin. Nah, sifat patona menjaga titipan dan rajin belajar. Seperti yang kita lakukan, kita sudah mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita diberi nikmat kesehatan untuk belajar, ya, dititipkan kepada kita supaya kita rajin belajar. Nah, berusaha meningkatkan ilmu dan belajar disiplin dan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita itu diberikan titipan, disuruh belajar dengan rajin agar supaya kita bisa cerdas, ya. Nah, selanjutnya pengertian Nabi dan Rasul, ya. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah, ya, yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah Nabi. Nah, sedangkan Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan itu wajib dia sampaikan kepada orang lain, kepada umatnya, kepada hambanya, ya. Jadi itu perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, Rasul, apa tujuan daripada diutusnya Rasul? Nah, tujuan daripada diutusnya Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itulah tujuan daripada Allah mengutus Rasulnya, untuk menyempurnakan, ya, akhlak manusia, ya. Selanjutnya ada 25 nabi yang harus kita imani. Itu Nabi Muhammad, ada nabi, ya. Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh. Arsipa, bisa kita lanjutkan baca nabi ini, nama-nama nabi di atas. Ayo, mulai dari pertama. Adam, Iya. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Shuaib, ya, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Muhammad.
25. Nah, Rasul ini ada 25. Nah, yang memiliki julukan atau yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi itu adalah ketangguhan. Dia memiliki ketangguhan yang kuat, ya. Mereka ini kelima Rasul ini dijuluki Ulul Azmi karena memiliki ketangguhan yang kuat, ya. Memiliki kesabaran, memiliki segala yang bisa menghalangi orang yang menentangnya, ya. Nah, kelima di antara ini dijuluki Ulul Azmi karena mereka ini orang yang tangguh, orang yang memiliki hati yang tangguh, memiliki kesabaran, ya. Nah, di antara mereka ini ada mukjizat yang dimilikinya, ya. Mukjizat Nabi Musa itu, mukjizat yang dimiliki itu adalah bisa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, ya. Itu ada mukjizat pada Nabi Musa, bisa membelah Laut Merah. Bagaimana Laut Merah yang begitu luasnya tapi bisa dia terbelah, ya, terbelah. Nah, yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat, tidak habis terbakar di dalam kobaran api yang sangat besar, ya. Terbakar dalam kobaran api, tidak bisa terbakar, ya. Nah, yang dialami di dalamnya itu hanya saking panasnya, tidak. Kalau kita melihat api hanya sedikit saja sudah panas, tetapi kobaran api yang sangat besar di dalam itu Nabi Ibrahim merasa dingin, ya. Dia merasakan dingin. Nah, ini panas ini kalau kita ini adalah mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Nah, Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Nuh adalah membuat perahu. Membuat perahu itu apa? Itu perahu yang dibuat untuk para umatnya, ya. Nah, ini perahu yang dibuat ini itu sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ada mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Isa, yaitu mampu menghidupkan orang mati, ya, dan dapat juga menghidupkan hewan yang sudah mati. Tetapi itu dengan izin Allah, ya. Jadi itu Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang mati, tetapi itu ada izin dari Allah, ya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Nabi Isa juga bisa bicara pada saat dia bayi. Nah, kita tidak bisa, ya. Karena ini memiliki mukjizat, jadi dia bisa bicara pada saat dia bayi. Kita bayangkan nih, kalau kita masih bayi mungkin bicara, adakah? Tidak ada, ya. Hanya Nabi Isa yang bisa bicara pada saat dia bayi. Nah, yang kelima adalah Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan Al-Quran, ya. Diberi keistimewaan Al-Quran dan syafaat kepada umatnya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan, ya. Bisa? Ya, yuk bernyanyi, ya. Bernyanyi lagu anak Islam yang di mana liriknya ini balonku, ada 5 liriknya balonku. Bagaimana balonku? Nah, kita mulai menyanyi, ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim,
Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ya. Nah, sekarang kita kerja kelompok ya. Jadi ibu membagi 4 kelompok. Ya. Jadi ibu membagi 4 kelompok. Nah, ya saya bagikan lembar kerjanya. Ya. Kita harus serius ya di sini. Jadi kita diskusi. Kita diskusi pada hari ini ya, diskusi. Ya. Kita lihat ya, baca. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan lembar jawaban yang saya berikan, kita supaya semangat melakukan diskusinya ya, mengerjakan lembar kerjanya supaya kita semangat. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan berdiskusi ya. Ya, bagaimana?
dijadikan idola. Kenapa mereka mau dijadikan idola? Ya, nah, iman kepada Rasul itu berarti kita percaya dan membenarkan apa daripada Rasul itu. Nah, Rasul itu adalah utusan Allah. Rasul itu adalah teladan, ya, teladan untuk kita semua. Jadi Rasul itu adalah teladan untuk kita semua, serta mengikrarkan keyakinan tersebut dengan mengucapkan kalimat syahadat, ya. Nah, seorang Rasul itu ibu tadi sampaikan bahwa Rasul itu memiliki sifat yang harus kita teladani. Nah, jadi kita ini diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani rasul-rasul utusan Allah. Ya. Bagaimana beriman kepada rasul-rasul Allah itu berarti kita yakin bahwa Rasul Allah ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mau dijadikan teladan, mau dijadikan patokan, ya. Meneladani akhlak yang baik, karena Nabi dan Rasul merupakan suri teladan, merupakan contoh bagi manusia. Anak-anakku sekalian, bagaimana diskusinya hari ini? Sudah selesai? Sudah. Iya. Jadi sebelum memaparkan hasil diskusinya di depan, untuk setiap kelompok diwakili oleh ketuanya, ya. Sebelum untuk lebih semangat, untuk lebih semangat dalam berdiskusi, ya, kita tepuk tangan dulu, semangat dulu satu kali, baru kita membacakan hasil diskusi kita. Tepuk semangat. Dan deng deng deng, don don don, dan deng deng deng, don don don. Iya. Kelompok satu, ya. Kelompok satu bisa memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya tadi. Iya, dipersilakan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, Ketua Azalina Saputra, anggota Al-Bayat Ali Yasin, Andi Sulbaisa Amanda. Iya, itu adalah nama-nama dalam kelompok satu. Yang pertama, Kang. Terhadap pengalaman dengan orang yang kalian kagumi, seorang yang saya kagumi yaitu ibu guru dan bapak guru, di mana beliau yang mengajarkan kami ilmu dan di mana kami tidak tahu mencari tahu. Bukan tokoh idola kalian, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian menjadikan idola Nabi Muhammad SAW? Manusia kita idola karena dia memiliki sifat jujur, amanah, dan percaya dan pandai yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Rafi Iqbal Anggota Muhammad Rafa dan Safi Nurjuna Nur Adifah. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Seseorang yang saya kagumi adalah ibu saya, karena ibu saya rela bertaruh nyawa saat melahirkan saya dan merawat saya dengan penuh kasih sayang. Tuliskan tokoh idola kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian menjadikan idola? Satu di antaranya alasan saya mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena beliau memiliki sifat khusus, kata, sikap dan perbuatan yang terpuji sehingga layak diteladani. Iya. Beri aplaus ya buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, Ketua Arsi, anggota Adrian, Al-Amin, Eri. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Seseorang yang saya kagumi adalah ibu saya, karena ibu saya rela bertaruh nyawa saat melahirkan saya dan merawat saya dengan penuh kasih sayang. Tuliskan tokoh idola kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kalian menjadikannya idola? Satu di antaranya alasan saya mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena beliau memiliki sifat utuh, kata, sikap dan perbuatan yang terpuji sehingga layak diteladani. Iya, kelompok 4. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Seseorang yang saya kagumi itu ibu guru dan bapak guru, di mana beliau yang mengajarkan kami ilmu, di mana tadinya kami tidak tahu menjadi tahu. Tuliskan tokoh idola kalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kalian menjadikan idola? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kami jadikan idola karena beliau memiliki sifat jujur, amanah, terpercaya dan pandai yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Ya, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tadi sudah kita dengarkan semua jawaban yang hasil diskusi kita pada hari ini ya, bahwa yang kita kagumi adalah orang yang membuat kita bisa tahu yang tadinya tidak ditahu menjadi tahu. Nah, yang kedua itu kita seorang ibu ya, dari tadinya tidak tahu sangat kita kagumi walaupun kita sehari-harinya sehari-harinya itu kita bertemu. Nah, itu kita kagumi karena kesabarannya, sehingga diri kita bisa dirawat sampai dirawat oleh beliau ya. Jadi itulah yang kita kagumi kepada ibu kita. Seperti dengan kelompok berapa tadi, bahwa yang dia kagumi itu adalah ibu guru ya, karena mereka mengaguminya karena dia bisa memberikan sedikit ilmu,
dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang kedua itu adalah tokoh idola. Yang tadi kalian idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kalian mengidolakannya karena kenapa? Kenapa kalian mengidolakannya? Karena beliau memiliki sifat jujur, amanah, pandai, cerdas, terpercaya, ya. Nah, sehingga kita bisa mengidolakannya, ya. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa mengenai Rasul diutus dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, Rasul Allah ini jadi Rasul Allah ini diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah kepada Allah. Nah, itu sifat. Jadi kita akan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk memberikan atau diberi amanah untuk menyampaikan kabar gembira kepada umatnya. Sesungguhnya aku utus hambaku untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi anak-anakku sekalian, materi kita ini sudah selesai, tetapi breaking ya, yang kita akan lomba ya, lomba tepuk sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Rasul. Jadi sifat-sifat Rasul itu tadinya ada 4 ya. Sifat-sifat Rasul ada 4, dan sifat mustahil yang tidak dimiliki oleh Rasul. Yang kita mulai tepuk sifat Rasul. Berdiri Ki, supaya semangatnya luar biasa ya. Satu, dua, tiga. Mulai. Wajib bagi Rasul. Jujur, pasti, menyampaikan amanah, terpercaya, amanah, cerdas. Iya. Siapa tadi yang dilanjut dengan sifat mustahil bagi Rasul, ya? Dapur sifat mustahil bagi Rasul. Kece, dosa, fitnah, menyaksikan, kiamat, berkhianat, pada, bodoh. Ya, anak-anakku sekalian, ibu menilai tadi ya, menilai pasangannya masing-masing, siapa yang mendapatkan juara, ya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Saya kasih reward ya, atau hadiah ya, bagi yang bagus tadi tepuknya dan menghafalnya.
Ya, ya jadi ibu jalan ya. Juara satunya di pasangannya Arsi dan Nur Nasira. Iya, tepuk tangan ya. Saya kasih lihat pasangan antara Nur Nasira dengan Arsi. Yang kedua, pasangan yang kedua adalah Humaira dengan Risma. Iya, bertepuk tangan. Dan yang ketiga adalah Iqmal dengan Budiman, ya. Iya. Anak-anakku sekalian, jadi kita harus mengetahui dari sifat-sifat Rasul ya, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, ya, ada 4, yaitu sidik artinya jujur, tabligh artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan keempat adalah patanah, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita materi hari ini sudah selesai ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya, nah, saya mengingatkan kembali minggu depan itu kita mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian bahwa minggu depan itu kita akan melanjutkan materi tentang aku anak soleh, ya, aku anak soleh. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, kita belajar itu harus betul-betul kita belajar supaya kita bisa meneladani, mencontohi Nabi dan Rasul kita, ya. Amanah yang diberikan kepada kita itu kita harus kita harus laksanakan ya. Kita harus pegang teguh amanah yang diberikan. Seperti belajar itu adalah amanah. Amanah dari mana? Amanah dari orang tua, amanah dari kita ini sebagai abdi negara, ya. Kita sekolah supaya betul-betul kita sekolah dan betul-betul kita rajin, ya. Supaya kita jadi cerdas, supaya kita bisa meneladani. Yang kita teladani itu adalah Rasul-Rasul Allah, ya. Anak-anakku sekalian yang saya lagu daerah ya, kita nyanyikan lagu daerah apa itu? Ampar-ampar ya. 1 2 1 2 3. Anak-anakku, jadi hari ini pelajaran kita sampai di sini ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan masuk di materi aku anak soleh.
Nah, sebelum kita tutup, kita akan membaca doa, membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.